Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuhā. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini Allah Jalla Jalaluhu masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbanyak amal saleh, di antaranya salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Pada kesempatan kali ini khatib membawakan sebuah tajuk yang berjudul Alamatu Qabulil A'mali Shalihat, kode diterimanya amal soleh selama bulan Ramadan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagaimana biasa khatib senantiasa berwasiat untuk dirinya dan untuk jamaah sekalian, mari kita mempersiapkan sekuat tenaga kita, mempersiapkan bekal yang terbaik, yaitu takwa. Takwa maknanya adalah kita berusaha mengamalkan seluruh perintah Allah dan Rasulnya, dan di antara perintah yang paling puncak, yang paling tinggi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa maknanya adalah meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah dan Rasulnya, dan larangan terbesar yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Takwa maknanya adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti tuntunan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Takwa maknanya adalah meninggalkan seluruh peribadahan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takwa maknanya adalah kita berusaha mengkonsumsi makanan dan minuman dari yang halal, dari penghasilan yang halal. Seorang ulama pernah ditanya tentang kode diterimanya amal ibadah. Ma hiya alamatu qabuli a'mali shalihat? Beliau menjawab, alamatu qabuli di antara kode amal soleh itu diterima, yang pertama al-istiqamatu ahwalil insan. Seseorang itu berusaha untuk konsisten, sebagaimana dia melakukan berbagai macam amalan yang wajib dan sunnah selama bulan Ramadan, maka setelah Ramadan dia juga berusaha konsisten. Kemudian kode yang kedua, kaunuhu yataqaddamu fil khairi. Kebaikan yang dia kerjakan itu bertambah nilainya, bertambah kualitasnya, bertambah kebaikan-kebaikannya. Sebelum Ramadan dan setelah Ramadan itu ada perubahan. Berarti ini ada kode amal dia diterima oleh Allah SWT. Kemudian tanda atau kode yang ketiga, wal ijtihadu fil khairi. Dia bersungguh-sungguh, berusaha serius, tidak menyepelekan kebaikan sekecil apapun yang dia mampu. Hadhihi alamatu annahu muwafaqun. Inilah kode orang tersebut diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan kode yang lainnya, wa ala suhbatil ahyari. Setelah Ramadan dia berusaha untuk berkumpul, berteman baik
dengan orang-orang yang bisa menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ramadan dia berteman tidak selektif, setelah Ramadan dia berteman dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang bisa menarik dirinya kepada ketaatan. Dia tinggalkan orang-orang yang dulu justru menyeret dirinya kepada kemaksiatan, kepada keburukan. Inilah tanda-tanda atau kode orang-orang yang diterima amal solehnya selama dia melakukannya di bulan Ramadan. Kemudian para ulama menambahkan, di antara diterimanya amal saleh selama Ramadan yaitu insirahu sodri, lapang dada menerima nasihat, lapang dada menerima teguran, tidak mudah tersinggung ketika diingatkan, ya. Lapang dada walaupun mungkin dia diuji dengan kemiskinan, dengan penyakit, dengan dijauhi para pengikutnya karena mempertahankan kebenaran. Kemudian para ulama yang lain mengatakan di antara tanda diterimanya amal soleh selama Ramadan wal hadru minas sayiat, dia berhati-hati, jangan sampai dia masuk ke lubang yang sama, jangan sampai dia melakukan kemaksiatan yang sama yang pernah dia lakukan di bulan-bulan sebelum Ramadan. Dia berusaha berhati-hati, jangan masuk ke lubang yang sama. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jika kalau ada orang yang sebelum Ramadan dia punya hutang dan setelah Ramadan dia punya kemampuan, maka ia berusaha segera melunasinya. Karena orang yang punya kemampuan melunasi hutang lalu dia mengabaikannya, maka tidak ada bedanya dengan pencuri. Dia mengambil hak orang lain. Orang yang tidak segera melunasi hutangnya padahal dia mampu, bisa jadi amalannya di bulan Ramadan itu belum diterima. Kalau ada orang yang mencuri sertifikat orang lain, menggosok sertifikat tanah yayasan orang lain, lalu setelah Ramadan dia tidak mau bertobat, tidak mau mengembalikan, bahkan memusuhi orang yang menasihatinya, boleh jadi orang tersebut belum diterima amalannya, karena tanda-tanda diterima amal soleh itu tidak ada pada dirinya. Boleh jadi bulan Ramadan ini belum cukup menggembleng orang tersebut untuk menjadi orang yang takwa. Boleh jadi orang ini perlu dosis yang lebih besar dari sekedar Ramadan. Bisa jadi Allah SWT menyiksanya di dunia sebelum ia diwafatkan, agar ia kembali kepada Allah SWT dan benar-benar siap memasuki Ramadan yang berikutnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari Jumat adalah hari raya pekanan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Momen yang paling tepat untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan di antara kalian salinglah memberi nasihat. Memberi nasihatlah sesama kalian dalam kebenaran dan kesabaran. Quran surat Wal Asr ayat yang terakhir. Bukankah kita hadir di masjid ini karena keimanan? Maka tentunya orang yang mengaku beriman, kalau dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah imannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadatum imana. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka bertambah imannya. Quran surat Al-Anfal ayat yang kedua. Bertambah imannya maknanya ia segera bertobat dari dosa dan kesalahan, memperbaiki dirinya, memperbanyak amal soleh baik yang wajib maupun yang sunnah. Orang yang diingatkan suruh bayar hutang padahal dia mampu melunasinya, dia enggan. Orang yang pernah mencuri sertifikat yang bukan miliknya, dia tidak mau bertobat padahal itu bukan wewenangnya. Ia mengikuti hawa nafsu. Barangkali orang ini sedang sakit karena virus yang sangat berbahaya.
sedang sakit karena bakteri patogen yang bisa mematikan hatinya. Allah SWT berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakitnya. Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Wassallallahu ala nabi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan, agar kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat dari segala kesalahan yang pernah kita lakukan, memperbaiki kesalahan, memperbanyak amal soleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutma'innatan tu'minu biliqa'ika wa tardu biqada'ika wa tanfa'u bi'ata'ika. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waj'alil mauta rahmatan lana min kulli su'in. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal jubni wal harami wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min adzabil qabri. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Aqimis shalah.